Cerita ini dimulai ketika gue masuk SMK. SMK loh guys, bukan TK apalagi playgroup. Kenalin dulu, nama gue Tama. Gue tinggal di Amazon Lily. Taulah ya. Gue bakalan ceritain kejadian aneh di hidup gue saat masih sekolah dulu. Saat itu, gue masih bocah ingusan di SMK. Yakin deh, lu pada pasti pernah kan ngalamin berantem sama temen satu sekolah? Gue juga pernah kok. Bahkan saat itu gue pernah nonjok satu siswa sampai pingsan 2 hari. Eits, kalian jangan langsung ngejudge gue ya. Jadi gini, waktu itu gue masih kelas 1 SMK. Gue hidup di keluarga sederhana, meskipun ekonomi gue pas-pasan, gue tetap mendapatkan pendidikan terbaik dari ortu gue. Bahkan saat ini, gue sekolah di sekolah yang lumayan cihuy lah di kota Bogor. Suatu hari, gue mau berangkat sekolah pagi. Bokap gue nongol, terus tiba-tiba ngasih gue secari kertas putih ke gue. Tanpa alasan apapun dia bilang, bahwa ini simpen di dompet kamu, jangan sampai hilang. Gue yang waktu itu polos ya nerima-nerima aja tanpa banyak nanya. Singkat cerita, berangkatlah gue naik motor. Kebetulan di jalan gue jadi kepikiran, kertas apa yang dikasih sama bokap gue ini? Ini apaan ya? Apa jangan-jangan kertas isinya cheat GTA? Au deh. Gak kerasa minggu ke minggu berlalu. Gue makin akrab sama circle gue saat itu. Kalau kalian mau tahu, di kelas gue ini terbagi beberapa geng gitu. Geng satu buat mereka yang tajir-tajir dan good looking. Circle kedua, ya taulah, gue dan kawan-kawan gue. Dan yang ketiga, circle netral. Suatu hari pas gue mau berangkat ke sekolahan, bokap gue maksudnya, kayak natap ragu depan gue. Entah kenapa gue juga nggak tahu. Gue akhirnya berangkat sekolah lagi pagi itu. Nah, di sekolah gue sempat ada cekcok sama satu teman gue yang tengil banget. Sebut aja nama dia Jaki. Dia ini anak tentara gitu. Saat itu dia ngejek gue karena pakai motor butut buat ke sekolah. Ya gue kesel dong, alhasil adu mulut lah gue. Gak lama cekcok itu akhirnya terlerai karena ada guru yang masuk kelas. Tibalah waktu istirahat, gue pergi ke kantin sama sohib-sohib gue. Tibanya di kantin, gue baru ngeh kalau HP gue ketinggalan di kelas. Balik lagi lah gue ditemenin sama sohib gue, sebut aja Rofi. Pas di kelas gue cek tuh tas gue. Nah, pas gue buka resleting rahasia di tas gue, HP gue hilang anjir. Kemana coba HP gue? Panik lah gue, HP satu-satunya hilang anjir. Gue langsung nyuruh Rofi bantu cari. Tapi di seluruh kelas gak ada cuy. Tiba-tiba ada temen cewek bilang ke gue, "Nyari apa Tam?" "HP." Gue kaget dan langsung bilang, "Loh, kok lu tahu sih?" Dia bilang lagi, "Ya iyalah, orang gue dari tadi di kelas. By the way, si Jaki tuh yang ngambil HP lu." Jelek. Gue langsung emosi dan marah besar sama tuh anak. Gue cari tuh anak saat itu juga. Gue yang marah punya niatan dalam hati gue. Gue tonjok tuh anak. Gue tonjok. Saat itu emosi gue meluap-luap. Rofi tiba-tiba lihat si Jaki di depan lorong kelas sebelah menuju ke arah kantin. Gue yang tahu itu langsung samperin tuh anak. Pas gue sampai, gue tepuk tuh pundaknya dari belakang. Langsung gue pukul tuh palanya dengan tinju maut gue. Bruk! Dia jatuh ke lantai dan orang-orang yang ada di sana langsung histeris dan kaget. Saking kencengnya gue mukul dia sampai jatuh. Mampus lu. Jangan ditiru ya guys. Saat itu gue agak emosi jadi hilap dikit. Gue puas banget dan bener, ternyata setelah gue geledah, dia simpen HP gue di kantong celananya. Tapi nih orang kok nggak bangun-bangun. Gue perhatiin kenapa dia nggak bangun-bangun. Acting kah? Drama kah? Dan kagetnya dia pingsan. Langsunglah jadi bawa ke rumah sakit. Gua pun heran. Lah, kenapa dah? Baru gua mukul 1 kali. Nggak lama setelah itu, gua kena panggil kepala sekolah. Dan diskors karena kejadian itu. Pas balik ke rumah, gua langsung ditanya sama bokap gue. Dan yang mengagetkan, dia tahu apa yang terjadi di sekolah tadi. "Kamu habis berantem ya?" Ya gua bilang, "Iya, habis anaknya ngeyel pak." Semalaman gue heran kenapa bisa sampai pingsan, apa gue sesetrom itu. Si Zaki emang gak cuma sekali 2 kali aja dia bertindak ngeselin kayak gitu. Dan gue juga yakin kalau yang diganggu itu gak cuma gue. Pasti beberapa anak lain juga pernah ngalamin hal yang serupa. Sebenarnya gue juga nggak merasa bersalah amat. Toh dia duluan yang mulai perkara. Tapi karena dampaknya lebih parah dari yang gue duga, jadi gue sempat ngerasa salah juga. Sedikit sih, sedikit banget. 2 hari kemudian dia yang gua tonjok sudah sadar. Dan gua pun disidang karena kasus itu. Gua sama bokap membela diri karena emang saat itu gua yang dijailin sama dia. Yang paling kocak, bokap dia malah nantangin gua ribut ulang sama anaknya di atas ring. Gua cuma ngebatin, Widih, kemarin sekali tonjok aja pingsan.
Api cekcok kita dilerai oleh bapak kepala sekolah. Beberapa hari kemudian, skors gue selesai dan balik sekolah lagi. Pas udah di kelas, gue dapat gosip kalau anak yang gue tonjok itu katanya udah pindah sekolah. Sejujurnya gue seneng sih, berkuranglah tuh jadinya pengganggu di sekolah. Sampai sekarang gue masih mikir, kenapa saat itu langsung pingsan ya? Gue juga merasa bersalah karena nggak bisa nahan emosi, dan itulah yang terjadi. Gue juga bingung apa kejadian itu berhubungan dengan kertas yang bokap gue kasih ke gue saat itu. Wallahu alam. Kalau emang karena kertas dari bokap gue, jangan-jangan gue bisa jadi atlet MMA atau Smackdown, tahan banting. Anjay. Tapi di sisi lain gue juga mikir, mungkin saat itu gue belum paham kertas itu untuk apa. Mungkin kalian akan penasaran kayak gue saat itu. Singkat cerita, gue udah lulus SMK. Lalu tidak lama dari kelulusan itu, kertas yang dikasih sama bokap gue waktu itu ditagih balik sama dia. Dia bilang, udah cukup sampai sini aja. Ya, kayak apaan tuh sampai di sini aja? Saat itu bokap gue bilang dan ngejelasin apa kegunaan kertas yang dibuatnya itu. Bokap gue sih bilangnya itu salah satu rasa sayang dia buat anaknya. Mungkin saat itu gue belum tahu kalau kertas itu berguna untuk menjauhkan diri dari hal yang enggak-enggak. Bokap gue bilang kertas itu cuma bagian dari kepercayaan keluarga aja yang fungsinya buat jaga diri dan bela diri. Di sini bokap gue ngingetin, semua ini nggak boleh buat gue jadi sombong. Mendengar penjelasan dari bokap, gue jadi paham kenapa dia ngasih kertas itu ke gue. Memang di zaman gue SMK itu lagi marak-maraknya tawuran dan lain-lain. Ditambah jarak rumah ke sekolah juga jauh banget. Mungkin inilah yang bikin bokap gue memberikan kertas misterius itu. Tapi balik lagi, wallahu alam. Buat kalian yang suka ngebully, mending udah deh, nggak usah sok jagoan. Bisa jadi orang itu diam-diam lagi nabung emosi dan merencanakan pembalasan buat lo. Nanti kan lo juga yang dapat masalah. Mending berteman aja yang baik, jangan sampai merugikan orang lain. So, sekarang gue lebih wise nahan emosi dan gak mau nyari ribut. Jadi, kalian gak usah pakai jimat-jimatan ya, musrik, biar jadi pelajaran aja buat kalian. Nah, sekarang saatnya like, komen, dan subscribe channel Gue Punya Cerita. See you!